suami, bahwa warta gembira untuk istri, istri untuk suami, orang tua untuk anak-anak untuk orang tua, tetangga pada tetangganya, lingkungan, dan seterusnya. Bawalah warta gembira. Saring dulu kalau ada berita yang tidak benar, gosip murahan dan lain sebagainya, saring dulu. Bawalah warta gembira. Bawalah warta sukacita dalam hidup Anda. Inilah pesan untuk Anda dan saya, saudara-saudara yang terkasih. Bawalah warta gembira, bukan warta membingungkan. Ini yang penting, saudara-saudari. Manusia sudah lelah karena persoalan pekerjaan, problem rumah tangga, lelah karena berita-berita macam-macam. Bawalah warta sukacita. Bawalah senyum Anda, kegembiraan Anda. Setidak-tidaknya seperti setetes air di padang gurun, menyejukkan. Dimulai 1 tetes, 2 tetes. Dimulai Anda, keluarga Anda, dan seterusnya. Akhirnya menjadi budaya yang baik, budaya yang bagus, bahwa kita selalu membawa warta gembira. Pesan, saya garis bawahi dan saya ulang-ulang. Bawalah warta sukacita, dan bukan warta yang membingungkan, warta yang menyedihkan, memecah belah, dan lain sebagainya. Saudara-saudari, Tuhan memberkati Anda. Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Engkau andalanku panjang hidupku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat sore, Bapak Ibu, saudara-saudari, romo, frater, suster yang terkasih dalam Kristus. Hari ini seluruh dunia dalam gereja Katolik dirayakan Hari Raya Kabar Sukacita. Allah menyuruh malaikat Gabriel datang kepada seorang gadis dan menyampaikan rancangan Allah untuk menyelamatkan dunia. Dan Bunda Maria menjawab, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Ketika menjawab kehendak dan rencana Allah, maka rahmat dan berkat dari Allah terbuka untuk dunia. Maka kita bersyukur karena Bunda Maria yang adalah ibunda Yesus memberikan rahimnya untuk Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita bersyukur karena Allah mau menyelamatkan kita melalui kerelaan Bunda Maria, melalui kesetiaan Bunda Maria, melalui cinta Bunda Maria untuk kita. Bapak Ibu saudara-saudari, hari ini juga Paus Fransiskus meminta kita untuk mengkonsekrasikan Rusia dan Ukraina kepada Bunda Maria, agar ada kedamaian, ada sukacita, ada kehidupan, ada persaudaraan dalam kehidupan kita bersama, dan khususnya di Rusia dan Ukraina. Kita menyadari bahwa dalam kehidupan kita kadang kedamaian yang diberikan Allah kepada kita hilangkan karena egoisme. Kita hilangkan karena begitu besar kesombongan kita. Untuk itu marilah pada awal perayaan ini kita mohon ampun kepada Tuhan supaya pantas layak mengambil bagian dalam perayaan keselamatan ini. Shalom, salam sehat, Tuhan mengasihi Anda. Saudara-saudara yang terkasih, Hari Raya Kabar Sukacita. Wow. Hari ini kita mendengar bahwa gereja memberikan perhatian secara khusus pada peristiwa malaikat Gabriel datang kepada seorang perawan sederhana, gadis sederhana di sebuah desa, menemui Maria dan memberi kabar bahwa Maria akan menjadi ibu dari Yesus Kristus Sang Penebus itu. Ini merupakan kabar gembira bahwa Allah yang Maha Tinggi bersedia datang ke dunia dan memilih Bunda Maria dari sekian wanita, bermiliar-miliar wanita di seluruh bumi ini, di seluruh dunia ini, dari segala zaman dipilihlah Bunda Maria. Saudara-saudara yang terkasih, dalam bacaan pertama kita juga diingatkan bahwa kadang-kadang kita meminta tanda, mintalah satu tanda. Tetapi yang penting bagi Tuhan apa yang dikatakan oleh surat kepada orang Ibrani, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Dan Bunda Maria
melakukan apa yang dikatakan dalam surat kepada orang Ibrani. Aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Dan menjadi penggenapan dari yang dikatakan dalam bacaan pertama dari Yesaya, mintalah suatu pertanda, dan tanda itu sudah diberikan, yaitu apa? Bunda Maria mengandung dari Roh Kudus. 3 bacaan yang saling berkaitan. Wow. Saudara-saudara yang terkasih, inilah kabar gembira dari Tuhan. Tetapi apa yang penting untuk kita semua, untuk Anda dan saya, kabar gembira bagaimana? Nah, persoalannya adalah dalam hidup sehari-hari, kita ini menjadi kabar gembira bagi orang atau kabar buruk bagi orang. Itu implikasinya, penerapannya dalam hidup. Tidak jarang kita justru menjadi kabar buruk bagi orang. Kita menjadi mengerikan bagi orang. Perkataan kita, sikap tindakan kita, baru mendengar kabar kita datang, wah, bencana datang nih. Waduh, gawat saudara-saudari. Sumber kekacauan datang, troublemaker datang. Nah, saudara-saudari, apakah kalau kita diingatkan Tuhan, diingatkan oleh gereja untuk merayakan kabar warta gembira, kabar sukacita ini, pertanyaannya adalah, apakah kita menjadi kabar gembira bagi orang? Ini yang mau saya katakan kepada Anda. Kita menjadi kabar gembira bagi orang. Saudara-saudari, tidak mudah. Karena manusia memiliki yang namanya sikap protes. Tadi dalam kitab Nabi Yesaya dikatakan, minta tanda. Kita mudah protes. Ada ego, ada kesombongan, ada pikiran fokus pada kepentingan pribadi. Nah, profil pribadi seperti Bunda Maria menjadi tanda untuk kita, menjadi kesaksian untuk kita, bahasa kerennya menjadi testimoni untuk kita gitu. Untuk apa? Untuk berani menjadi sarana warta gembira. Sikap seperti Bunda Maria ini luar biasa saudara-saudari, dan menjadi teladan dari seluruh bangsa di segala zaman. Meskipun saat ini kita mendapat kabar juga yang tidak enak, peristiwa perang Rusia dan Ukraina, bahkan sampai Paus hari ini secara khusus, di Hari Raya Warta Gembira ini, kabar sukacita ini, Paus mengajak kita berdoa untuk saudara-saudari kita di Rusia dan Ukraina, agar terjadi perdamaian di sana, agar warta gembira, warta perdamaian terjadi di Rusia, di Ukraina. Menyadarkan Putin untuk menarik pasukannya dan berrekonsiliasi dengan Presiden Ukraina. Saudara-saudara yang terkasih, kita sering mendengar berita yang tidak baik. Saya pribadi, Romulus ini, saya tidak akan pernah melanjutkan berita-berita yang tidak baik. Mohon maaf, Anda yang menerima message pesan dari saya tidak akan pernah menerima itu. Saya tidak pernah, saudara-saudari. Karena untuk apa? Kita sudah capek dengan begitu banyak persoalan. Kita sudah capek dengan banyak problem. Bahkan sering saya mendapat itu di WA itu, bagaimana menghadapi pencurian, bagaimana ini sering. Maksudnya baik memberitahu, tapi semakin kita memfokus, semakin kekhawatiran itu terjadi. Berhenti di saya. Saya tidak pernah melanjutkan pencurian di ATM, nggak pernah, macam-macam. Tidak pernah. Mohon maaf, Romo kok nggak beritahu? Lah nggak tambah saya beritahu aja, orang sudah tahu sampai mana-mana, saudara-saudari. Jangan nambah lagi gitu loh. Jadi dari pihak kita itu disposisi jangan nambah lagi. Mohon maaf, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, mohon maaf. Jangan menambah-nambah lagi, saudara-saudari. Termasuk memberikan berita-berita yang membingungkan. Termasuk saya ngomong di tempat ini bukan untuk mengkanter omongan seorang pastor berkaitan dengan misa online segala macam. Saya beritahu, Anda jangan bingung, misa online itu sah. Hello. Lepas saja misa online dari Vatikan sana dan seterusnya. Bapak-bapak uskup, sah nggak sahnya di mana? Nggak usah bingung. Saya bukan mengkanter, tidak ada. Saya nggak ada hubungannya dengan pastor yang ngomong seperti itu. Tapi saya mau mengatakan tenang. Buat apa menyebarkan pemberita sesuatu yang bingung, saudara-saudari? Anda kalau mendengarkan khotbah saya tidak mau membuat suara bingung. Kalau saya ngomong gini nggak membuat Anda bingung. Saya meneguhkan, menguatkan Anda bahwa apa yang kita lakukan ini benar, justru bisa menyapa dari berbagai lapisan, menyapa opa oma, halo opa oma yang tidak bisa ikut misa karena umurnya 65, 70, kalau datang ke gereja bagaimana dan lain sebagainya. Dan faktanya COVID memang masih berbahaya. Karena belum lama ini 2 hari yang lalu, hari Rabu ya, 2 hari yang lalu teman saya meninggal, teman baik saya, COVID, saudara-saudari, meninggal. Dan saya melayat, maka saya tidak bisa ikut misa toh bersama Pastor Cornel hari Rabu karena saya melayat.
di Moratewi. Teman saya meninggal karena COVID. Saudara-saudara terkasih, memang prosedurnya semua prosedur kesehatan. Nah, yang mau saya katakan kepada Anda, saya ulangi, kembali lagi ke pokok persoalan, warta gembira. Jadikanlah diri kita adalah pembawa warta gembira, bukan warta kebingungan, warta kontra. Mungkin maksudnya baik, menunjukkan intelek. Oh, begini benarnya, mungkin mau teori-teori. Tapi pertanyaan bijaknya, statement Anda, pernyataan Anda, berita dari Anda itu menyusahkan, membingungkan orang atau tidak? Begitu loh. Hello, saudara-saudari. Buatlah berita yang sejuk. Entah itu Romo kah, entah itu tokoh umat, atau apa saja. Buatlah berita yang sejuk, yang menenteramkan, yang mendamaikan. Bukan malah membingungkan. Kalau memang ada berita yang sangat penting, saudara-saudara, untuk disampaikan, sampaikanlah dengan elegan dan bijak. Ini yang mau saya katakan. Saudara-saudari, bagi saya yang utama adalah apa yang dikatakan dalam surat Ibrani, aku melakukan kehendaknya. Ya Allah, aku melakukan kehendak-Mu. Itulah kehendak Tuhan, kita memberi warta gembira, kita menjadi kabar gembira. Seperti 2000 tahun yang lalu malaikat Gabriel memberikan warta gembira, di 2022 ini Anda dan saya juga selalu membawa warta gembira. Pesannya hari ini adalah, bawalah warta gembira, bukan warta yang membingungkan, menyesatkan, mengacaukan, dan lain sebagainya. Bawa warta gembira, saudara-saudari. Suami, bawa warta gembira untuk istri, istri untuk suami, orang tua untuk anak-anak, untuk orang tua, tetangga pada tetangganya, lingkungan, dan seterusnya. Bawalah warta gembira. Saring dulu kalau ada berita yang tidak benar, gosip murahan dan lain sebagainya, saring dulu. Bawalah warta gembira. Bawalah warta sukacita dalam hidup Anda. Inilah pesan untuk Anda dan saya, saudara-saudara yang terkasih. Bawalah warta gembira, bukan warta membingungkan. Ini yang penting, saudara-saudari. Manusia sudah lelah karena persoalan pekerjaan, problem rumah tangga, lelah karena berita-berita macam-macam. Bawalah warta sukacita. Bawalah senyum Anda, kegembiraan Anda. Setidak-tidaknya seperti setetes air di padang gurun, menyejukkan. Dimulai 1 tetes, 2 tetes. Dimulai Anda, keluarga Anda, dan seterusnya. Akhirnya menjadi budaya yang baik, budaya yang bagus, bahwa kita selalu membawa warta gembira. Pesan, saya garis bawahi dan saya ulang-ulang. Bawalah warta sukacita, dan bukan warta yang membingungkan, warta yang menyedihkan, memecah belah, dan lain sebagainya. Saudara-saudari, Tuhan memberkati Anda. Saudara-saudari terkasih, setelah mendengarkan sabda Tuhan, kita diinspirasi oleh Romo Lulus, karena sabda Tuhan yang datang dalam diri Bunda Maria, dikandung oleh Bunda Maria, telah membawa kita untuk hidup bergembira dalam hidup kita. Maka marilah kita juga mengungkapkan iman kepercayaan kepada Allah. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus melindungi kita sampai hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari, terima kasih untuk kita sekalian yang mengambil bagian dalam perayaan Ekaristi pada jam kerahiman ini, dan juga dalam pentahtan dan tadi dalam doa korongka. Terima kasih untuk tim live streaming, Ramba dan Vero, terima kasih untuk Frater, dan terima kasih untuk Romo Lulus. Kita jumpa lagi pada hari Minggu jam 3. Romo Lulus mau bicara. Tetap semangat saudara-saudari, kita berjumpa hari Minggu. Ya. Tetap percaya. Sekali lagi saya menegaskan, nggak usah ragu, misa online itu sah saudara-saudari. Saya dapat WA dari mana-mana, aduh Tuhanku dan Allahku. Jangan khawatir saudara-saudari ya, tetap semangat. Justru dengan misa online, saya bisa bertemu Anda, Pastor Cornel bisa bertemu Anda, menyapa Anda. Tetap semangat, warta gembira dibawa dalam hidup Anda. Nanti saya akan menyampaikan hari Minggu sore
beberapa pendasaran melalui misa live streaming dari Paus Fransiskus juga Paus Benediktus mengenai perjumpaan di viral melalui live streaming. Ada pendasaran agar kita tetap berjumpa melalui live streaming. Dan belum pernah diminta untuk misa online berhenti oleh Paus Fransiskus dan juga oleh para uskup di Indonesia dan di dunia. Karena itu semangat, mari kita mohon berkat Tuhan. Semoga Bunda Maria mendoakan kita dan mendoakan saudara-saudari kita di Rusia dan di Ukraina. Dan jangan lupa jam 11 malam kita berdoa bersama para bapak uskup, para pastor, bruder, suster, umat beriman, dan itu online. Disiarkan dari Vatikan. Jadi mau stopkan misa live streaming, nggak mungkin. Maka mari kita berdoa bersama pada jam 11 malam. Di sana di Roma waktu Vatikan itu jam 5 sore. Dan nanti hari Minggu juga dalam perayaan Ekaristi tetap didoakan, dan kami Paroki Yesus Gembala Baik sudah memprint. Ini ada 3 halaman dan doanya bagus sekali. Tentu kita mengikuti panduan dari doa yang diberikan oleh Paus Fransiskus. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang melalui kelahiran Santa Perawan Maria menghendaki penebusan umat manusia dengan kerahimannya, berkenan melimpahkan berkatnya kepada saudara. Amin. Semoga saudara selalu dan dimanapun merasakan perlindungan dan doa Bunda Maria, karena melalui dia saudara-saudari dipandang pantas menerima pencipta kehidupan. Amin. Semoga saudara-saudari yang dengan hati penuh hormat berkumpul dan berdoa merayakan Ekaristi pada hari ini memperoleh anugerah kegembiraan rohani dan karunia surgawi. Amin. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus turun atas saudara-saudari dan menetap senantiasa. Amin. Saudara-saudari, dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur pada Allah.